Shalom jemaat Tuhan. Tema kita kali ini dalam serial Akhir Zaman bagian ketiga. Kita akan memberikan tema kapankah masa tribulation atau kesengsaraan itu. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh roh yang kebenaran itu. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kapankah masa kesengsaraan itu? Tribulation. Nah, sebagian penafsir Alkitab, khususnya golongan premil dan dispensasionalis, menggunakan kata tribulation untuk kesusahan besar yang akan menimpa dunia ini. Kesusahan besar yang mereka katakan akan menimpa dunia ini. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tribulum, yang penggunaan awalnya dipakai oleh petani yang mengupas kulit jagung, seperti yang saudara lihat dalam gambar itu, tribulatio. Dari kata itu muncullah kata tribulation dalam bahasa Inggris yang menunjuk pada suatu kesusahan atau malapetaka. Nah, dalam bahasa Yunaninya, kata ini disebut klipsis, yang di beberapa versi Alkitab berbahasa Inggris diterjemahkan dengan affliction, yang berarti siksaan. Lihat Matius 24, Markus 13, dan Wahyu 7. Nah, kata klipsis secara hurufiah berarti penghancuran di bawah tekanan sesuatu yang berat. Penghancuran di bawah tekanan sesuatu yang berat. Itu kata klipsis. Ya. Nah, Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan atau klipsis yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bandingkan konteksnya Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Bandingkan konteksnya Matius 26 ayat 16. Nah, itu nubuat Tuhan Yesus tentang penghancuran Yerusalem yang terjadi tahun 70 Masehi. Itu Matius 24 ayat 16 itu nubuat dari Tuhan Yesus tentang penghancuran kota Yerusalem yang terjadi dalam tahun 70 Masehi. Ya, bandingkan Markus 13 ayat 19 sampai 24. Ya. Lihat penglihatan di surga yaitu Wahyu 7 ayat 15 sampai 16. Ya, Wahyu 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Jubah putih, yang memakai jubah putih itu. Ya, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan atau telipsis yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kapankah itu terjadi? Itu terjadi pada abad pertama Masehi, ketika gereja Tuhan dianiaya oleh orang-orang membenci kekaisaran, termasuk di waktu itu adalah kekaisaran Romawi. Ya, waktu itu dalam abad pertama, ya, dan orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan, ya. Ya, golongan premil berkata bahwa yang akan mengalami tribulation itu bukanlah gereja Tuhan, tetapi orang-orang Yahudi. Itu kata orang-orang menganut paham
premill, ya. Mereka berkata yang akan mengalami tribulation, kesusahan besar itu bukanlah gereja Tuhan, tapi orang-orang Yahudi, itu kata mereka. Sebelum masa yang sukar itu, gereja Tuhan telah diangkat. Nah, ini kata mereka ya. Sebelum masa kesusahan besar itu, gereja Tuhan telah diangkat untuk ikut dalam perkawinan anak domba Allah di angkasa. Perkawinan anak domba Allah di angkasa. Yang kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Wahyu 19 ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, kata golongan orang-orang yang menganut paham premill, mereka berkata tribulation atau kesusahan besar itu dianggap sebagai masa transisi dari hubungan khusus Tuhan dengan gerejanya kepada pemulihan kembali hubungan Allah dengan bangsa Israel. Saya ulangi ya, tribulation, kesusahan besar itu dianggap sebagai masa transisi dari hubungan khusus Tuhan dengan gerejanya kepada pemulihan kembali hubungan Allah dengan bangsa Israel. Ini kata orang menganut paham premill ya. Ya, seorang bernama Wesley Brill, ya ini bukunya terkenal, yaitu Dasar yang Teguh, yang dicetak beberapa puluh tahun yang lalu, ya setebal seperti gini. Ya. Nah, Wesley Brill seorang teolog premilenialis, ya premilenialis, menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada masa kesengsaraan itu. Apa yang akan terjadi pada masa kesengsaraan besar itu? Ini kata Wesley Brill. Masa itu berlangsung sekitar 7 tahun, yang kemudian dibagi menjadi 2 kali era, yang masing-masing era 3,5 tahun, 3,5 tahun. Lihat Daniel 9 ayat 27, Wahyu 3 10, 11 ayat 3 dan Wahyu 13 ayat 5. Pada mulanya banyak orang Yahudi akan pulang ke Palestina, ini kata dia ya. Mereka tidak percaya kepada Yesus dan mau mendirikan bait Allah di Yerusalem. Lalu mereka mengadakan perjanjian dengan si pendurhaka itu, yaitu antikris itu. Lihat Daniel 9 ayat 27 sampai Yohanes 5 ayat 43. Ini menurut Wesley Brill ya. Namun setelah 3,5 tahun yang pertama itu, setan dan para pengikutnya dibuang ke dunia. Ya. Dibuang ke dunia. Si pendurhaka itu antikris baru menyatakan diri, 1 Tesalonika 2 ayat 3. Ia membunuh 2 saksi Allah, Wahyu 11, dan menghentikan korban sembelihan di bait Allah. Ini kata atau penjelasan daripada Wesley Brill ya. Ia mendirikan patungnya sendiri di tempat kudus, Daniel 11 ayat 31 dan Daniel 12 ayat 11. Ya, ini sekali lagi penjelasan Wesley Brill ya, premilenialis. Negeri yang kudus itu diinjak-injak. Daniel 26, Lukas 21, Wahyu 11, dan terjadilah masa kesengsaraan yang besar. Yeremia 37, Daniel 12 ayat 1 dan selanjutnya. Kesengsaraan besar. Masa kesengsaraan yang terbesar itu terjadi ketika antikristus dan nabi palsu menguasai dunia ini. Itu ya. Masa kesengsaraan yang terbesar itu terjadi ketika antikristus dan nabi palsu menguasai dunia ini. Akan dijatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang tidak menyembah patung binatang itu. Dan bagi mereka yang tidak menerima tandanya ya akan disiksa. Yang enggak menerima tandanya akan disiksa. Lihat Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Sekali lagi ini penjelasan daripada Wesley Brill. Saya hanya meringkas ya. Sepertiga dari orang Yahudi yang di Palestina pada waktu itu akan melalui masa kesengsaraan besar dengan selamat. Lihat Zakaria 13. Dan mereka akan dikumpulkan Tuhan di Yerusalem dan akan disucikan dari kesalahan mereka.
Ya, lalu kerajaan-kerajaan akan menyerang Yerusalem dan isi kota itu ditawan oleh raja-raja itu. Sisa orang Israel itu akan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan pada waktu itu raja-raja dunia ini akan berhimpun untuk berperang melawan Allah dan Mesiasnya. Ya, lihat Mazmur 2, Wahyu 16, Wahyu 17 dan Wahyu 19. Ya. Lalu Tuhan sendiri akan turun dari surga beserta dengan para salehnya untuk membinasakan seluruh musuhnya dan melepaskan kaum pilihannya. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah penafsiran tersebut benar? Ya. Apakah penafsiran tersebut benar? Jika mempelajari keseluruhan Alkitab, maka dapat kita ketahui bahwa tlipsis atau tribulation, affliction, kesengsaraan besar itu bukanlah sesuatu yang akan terjadi saja. Jadi bukan hanya akan terjadi nanti. Itu kata tlipsis atau kesengsaraan besar itu. Bukanlah sesuatu yang akan terjadi saja. Hal itu pernah dialami oleh Rasul Paulus yang begitu memperhatikan gereja-gereja Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya, 2 Korintus 2 ayat 4. Aku, kata Paulus, menuliskan kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, kata tlipsis di situ. Dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi kata tlipsis itu sudah disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 4 dan sudah dialaminya. Ya. Iya, Rasul Paulus menguatkan dan menasihati umat Tuhan di Listra, Ikonium dan Antioquia untuk bertekun dalam iman. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita umat Tuhan harus mengalami banyak sengsara atau dalam bahasa aslinya adalah tlipsis. Banyak sengsara, tlipsis. Kisah Rasul 14 ayat 22. Jadi tlipsis itu bukan sesuatu yang akan dialami nanti, bukan. Tapi abad pertama umat Tuhan beserta dengan hambanya Rasul Paulus mengalami itu. Ya. Iya. Jemaat di Makedonia, Tesalonika dan Smyrna sudah mengalami tlipsis itu. Lihat 2 Korintus 8, 1-1, Wahyu 2 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan atau tlipsis, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan atau tlipsis yang berat kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat Tuhan pada abad pertama sudah mengalami tlipsis itu. Iya. Surat kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahan tlipsismu, kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi tlipsis sudah dialami oleh jemaat Tuhan abad pertama, bukan nanti, bukan yang akan datang, bukan. Tlipsis sudah dialami oleh jemaat Tuhan abad pertama. Ya. Ajaran yang mengatakan kesusahan besar tidak akan dialami oleh gereja Tuhan, melainkan bangsa Israel saja yang akan mengalaminya, adalah tidak alkitabiah. Bab Alkitab tidak mengatakan demikian dan tidak sesuai dengan realitas sejarah. Ya, jangan berusaha menyangkalinya. Bab itu merupakan fakta yang dialami oleh umat Tuhan abad pertama. Ya. Tlipsis, kesusahan besar.
Ajaran tersebut mencerminkan sifat dasar manusia yang menolak penderitaan. Jadi manusia sifat dasarnya selalu maunya menolak penderitaan. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengalami salib sebagai klimaks penderitaannya. Tuhan sendiri pernah berkata kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau telipsis, tetapi kuatkanlah hatimu dan aku telah mengalahkan dunia. Lihat Yohanes 16 ayat 33b. Ya, sejarah gereja banyak menceritakan tentang penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan. Ini seorang bapak gereja ya. Ini Tertullianus. Nah, Tertullianus itu seorang pengacara Kristen yang terkenal di Kartago, itu di Afrika. Ya, sudah lihat itu tanda panah merah ya. Ya, sekarang ini Kartago disebut sebagai Tunisia yang hidup pada abad kedua Masehi ya. Berkata kepada para penganiaya gereja Tuhan, ya dia berkata kepada para penganiaya gereja Tuhan, makin sering kalian membabat kami, makin banyak kami merambat, darah orang-orang Kristen adalah benih gereja. Jadi darah orang-orang Kristen, darah kaum martir Kristen adalah benih gereja. Itu kata Tertullianus, abad kedua. Iya. Ini mantan rektor kami di Saat Malang ya, Peter Wongso. Bapak Peter Wongso pernah memberi komentar yang menarik tentang kesengsaraan. Dia bilang apa? Perbedaan antara kesengsaraan besar dan kesengsaraan hanya kesengsaraan, perbedaannya apa? Dia bilang perbedaan kedua hal itu kesengsaraan besar dan kesengsaraan hanyalah pada taraf kehebatannya. Perasaan hebat atau tidaknya pada suatu malapetaka yang sangat bergantung pada tekad, kesiapan hati seseorang, pandangannya, dan pada kekuatan apa ia bersandar. Ini kata Peter Wongso. Sekali lagi saya bacakan yang hijau. Perasaan hebat atau tidaknya pada suatu malapetaka sangat bergantung pada tekad orang itu, kesiapan hati orang itu, pandangannya, dan pada kekuatan apa ia bersandar. Oh, dia bersandar pada kekuatan Roh Kudus, maka dia akan dikuatkan, dia akan terus menghadapi dengan tabah dan kekuatannya dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu kata Bapak Peter Wongso. Sejarah memberitahu kita bahwa memang orang Yahudi pernah mengalami penderitaan yang hebat disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Misalnya, mereka ditawan, dicerai-beraikan oleh bangsa Assyria, Babilonia, dan Romawi pada abad 8, 6 sebelum Masehi dan abad pertama Masehi. Ya. Ya. Nah, tentara Nazi, sudah pernah ingat pada Perang Dunia Kedua itu ya, pernah membantai lebih dari 6 juta orang Yahudi pada pertengahan abad ke-20 Masehi. Lebih dari 6 juta orang. Ini kita lihat gambarnya lah, mayat-mayat yang dibunuh oleh tentara Nazi. Ya, sadis sekali ya. Ya, namun gereja Tuhan mengalami aniaya yang lebih hebat ketimbang aniaya yang dialami oleh orang-orang Yahudi itu. Gereja Tuhan mengalami aniaya yang lebih hebat di berbagai daerah dan negara. Gereja Tuhan mengalami aniaya di berbagai daerah dan negara, bukan hanya di satu tempat saja. Ya. Sejak kenaikan Yesus ke surga sampai saat Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, yaitu tahun 90-an Masehi, hampir semua gereja Tuhan yang berada di kekuasaan Romawi mengalami aniaya besar, baik yang datangnya dari pihak golongan Yahudi maupun dari bangsa lainnya.
Mereka menganiaya gereja Tuhan. Dalam Wahyu tentang keadaan di surga, Rasul Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Ya, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka keluar dari telipsis itu dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Lihat Wahyu 7 ayat 9 dan 14. Ya. Jiwa para martir itu berseru dengan suara nyaring memohon keadilan dari Tuhan. Ya, mereka memohon, Tuhan, masakan orang jahat menganiaya orang benar. Ya, tunjukkanlah keadilan-Mu Tuhan kepada mereka. Ya. Itu jiwa para martir. Ya. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, maksudnya mereka yang menganiaya umat Tuhan. Ini suara yang nyaring memohon keadilan dari Tuhan. Ya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Lihat Wahyu 6 ayat 10 dan 11. Tuhan itu tidak pernah berjanji, nggak pernah berjanji bahwa gereja Tuhan akan diluputkan dari kesengsaraan. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa gereja Tuhan akan diluputkan dari kesengsaraan. Tribulation itu, telipsis itu sudah, sedang dan akan terjadi bagi gereja Tuhan. Telipsis, tribulation sudah, sedang dan akan terjadi bagi gereja Tuhan di berbagai negara dan di berbagai tempat. Ya. Apakah umat Tuhan pada masa sekarang ini mendapatkan dispensasi khusus dari Tuhan untuk tidak mengalami telipsis itu? Ya, itu sebagian orang mempunyai pandangan seperti itu. Oh, gereja Tuhan tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Ya, itu hanya dialami oleh orang-orang Yahudi kata mereka. Pertanyaannya, apakah benar pandangan seperti itu? Ya. Iya, ya sudah mungkin ingat ISIS menganiaya umat Kristen di Irak. Christian children beheaded, dipotong kepalanya. ISIS terrorists in Iraq committing genocide. Jadi mereka melakukan pembunuhan besar di Irak. Ya. Ya, ini gereja Tuhan, salah satu gereja Tuhan yang dirusak oleh mereka yang membenci kekristenan. Ya. Umat Tuhan di Cina yang pernah mengalami aniaya selama masa Mao Zedong, ya sekarang sudah almarhum beliau, ya. Gereja atau umat Tuhan di Cina yang pernah alami aniaya selama masa Mao Zedong pasti memahami hal ini. Mereka telah mengalami telipsis yang dahsyat dan puji Tuhan mereka telah menang. Ya. Walaupun mereka mengalami telipsis, aniaya besar, tapi mereka telah menang di hadapan Tuhan. Ya. Aniaya yang dahsyat hanyalah bisa menutup pintu gedung-gedung gereja mereka. Sekali lagi, aniaya yang dahsyat hanya bisa menutup pintu gedung-gedung gereja mereka, namun tidak mampu memusnahkan eksistensi umat Tuhan. Saya ulangi yang hijau ini ya. Aniaya yang dahsyat hanyalah bisa menutup pintu gedung-gedung gereja mereka, tapi tidak mampu memusnahkan eksistensi umat Tuhan di berbagai tempat, termasuk di China. Ya. Justru melalui penganiayaan, kuasa dan mujizatnya makin nyata, sehingga gereja Tuhan malah bertumbuh, baik secara kualitas rohani maupun kuantitas mereka
menjadi berlipat kali ganda. Setelah dianiaya justru mengalami kemajuan perkembangan kuantitas jumlah orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mengapa demikian pertanyaannya? Mengapa kok semakin dianiaya semakin bertumbuh? Mengapa demikian? Karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan umat Tuhan dari kasih Kristus. Baik itu penindasan atau terlipsis, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang, Kristus Yesus menjadi pembela umatnya. Puji Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan tidak mati lagi. Sekarang di surga, beliau menjadi pembela umatnya. Lihat Roma 8 ayat 34-35. Rasul Paulus pernah berkata, dalam segala hal kami ditindas, telipsis, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lihat 2 Korintus 4 ayat 8-9. Kita ingat satu lagu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan kami alami, dalam keadaan senang maupun penderitaan dan tantangan, tiada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus yang sungguh setiawan dan sungguh luar biasa. Jikalau kami sedang menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan aniaya, kuatkan kami supaya jangan seorang pun dari antara kami yang meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, umat Tuhan tetap bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam mengalami aniaya dan kesulitan. Puji Tuhan untuk kesempatan kami bisa belajar firman Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.